bagaimana proses pembentukan tim persiapan akses KM42 dilakukan sejak DPPT diterima sampai ada tim persiapan oleh gubernur. Silakan. Oke, pertama bahwa pembentukan tim di Provinsi Jawa Barat itu sudah terbentuk. Jadi sebelum ada permohonan tentang pengadaan tanah exit tol KM42, tim persiapan ini sudah terbentuk. Nah, itu salah satu inovasi di Provinsi Jawa Barat. Kita tim persiapan ini bersifat permanen. Jadi itu dituangkan dalam Kepkub dan ini adalah salah satu inovasi untuk kecepatan. Jadi bukan lagi begitu ada permohonan kita baru membentuk tim, tapi tidak. Kita tim sudah tersedia. Terus bagaimana dengan anggota tim yang di luar kebutuhan itu? Maksudnya di luar, kita kan sifatnya global. Misalkan untuk kabupaten, bupatinya, camatnya, kadesnya, ya kita menuangkan dalam surat berita acara. Jadi intinya tim persiapan sebelum ada permohonan ini sudah terbentuk dan tugasnya sudah secara global. Dan ini adalah percepatan dan ini juga sudah diikuti oleh beberapa provinsi lain, bahkan menjadi salah satu model arahan oleh BPN pusat. Itu sejak kapan, Pak? Maksudnya berlaku tim itu semenjak keluar PP 19 ya, berarti di tahun 2021 dan sampai sekarang sih belum ada revisi ya. Ada lagi? Sebagai ketua tim di sini kan asisten sekretaris daerah ya, Pak, dan Bapak yang mewakili ketua tim persiapan. Nah, bagaimana koordinasi lintas unsur dari Biro, Kanwil, dan dinas seperti Disperkim dalam dijalankannya pemberitahuan penataan awal hingga konsultasi publik? Kebetulan saya diberi tanggung jawab ketua tim sini Pak Asda, yaitu asisten pemerintahan ya dan kesejahteraan sosial. Boleh minta ini nggak baterai? Cancel dulu ya. Apa Pak? Nanti diedit kan? Enggak, di dalam itu, di dalam kotak hitam. Ada pesan sama garam. Iya. Ini. Kan bisa minta tolong foto nggak kan? Bentar ya. HP saya Boleh. Bentar ya. Buat dokumentasi. Ini tadi. Tapi gimana? Oh, pilih sana. Mau Pak? Hah? Boleh. Tahu dari sana. So, maaf ya. Maaf ya, Kang. Lagi ngobrol, Pak. Kang 3 kali ya? 4 kali. 4 kali. Lagi ngobrol 2, nanti lihat kamera. Maaf ya, Kang. 1, 2. Udah, Kang? Lihat kamera. Sekarang lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Namanya Kang? Iya, sama-sama. Ini, Pak. Kali kotak mau meli api. Di dalam. Ayo, udah baterai. Oh. Nyolok tuh, Pak. Udah.
Saya diberitahu bahwa saya diberi tanggung jawab sebagai koordinator atau ketua tim persiapan. Jadi mempersiapkan dari tahapan persiapan seperti kegiatan sosialisasi, pendapatan awal, koordinasi, itu berupa kegiatan-kegiatan koordinasi, konsultasi dengan instansi yang lain. Nah, di sini saya melakukan koordinasi sesama anggota tim, itu baik di instansi internal Pemprov Jabar, seperti dengan Biro Hukum, dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman, terus juga dengan Bina Marga, ketata ruangannya, ataupun dengan instansi lainnya, contoh dengan kantor BPN ya, Kanwil, maupun kantah setempat tempat beradanya pengadaan tanah, ataupun dengan unsur pemerintahan daerah. Di sini instansi yang di bawah bupati setempat, baik di perangkat daerahnya maupun di levelan kecamatan maupun desa ya, termasuk juga dengan masyarakat. Nah, selama ini sih koordinasi kita sangat berjalan dengan baik, dan awal dari apabila akan memulai kegiatan, biasanya kita tim persiapan itu mengundang unsur-unsur tadi, baik perangkat daerah provinsi, Kanwil maupun kabupaten kota ya, kita undang melalui rapat ekspos. Nah, di situ kita akan mengekspos kegiatan-kegiatan pengadaan tanah ini bersama dengan instansi yang memerlukan tanah. Cukup ya? Jadi bisa dibilang Bapak menjadi ketuanya. Ya, bisa dibilang. Kalau dibilang ketua ya ada ketua pangsta ya. Jadi diberi amanah untuk melakukan kegiatan ya, memimpin kegiatan pengadaan tanah. Baik Pak, lanjut. Sebagai bagian dari unsur menangani pertanahan di lingkungan provinsi, apa tugas konkret Biro Pemodal dalam mendukung pelaksanaan tim persiapan? Ya. Pertama pasti kami menyiapkan satu ya. Kalau SK tadi sudah disampaikan sudah ada. Berarti di sini kami menyiapkan surat penugasan masing-masing tim dari masing-masing perangkat daerah. Lalu kedua, kami menyiapkan kebutuhan administrasi. Ini berupa surat undangan. Terus juga kalau ada rapat-rapat, ada absensi, notulensi, maupun berita acara yang harus ditandatangan baik oleh instansi yang sebagai anggota maupun oleh masyarakat. Serta kami juga menyiapkan bersama instansi yang memerlukan tanah. Jadi fungsi utama itu adalah mengkoordinir bagaimana penyelenggaraan pengadaan tanah ini dapat berjalan dengan baik dan sukses dan menghasilkan hasil, yaitu kesepakatan. Termasuk juga kami apabila ada permasalahan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kira-kira tujuan utama yaitu kesepakatan lokasi sampai dengan penerbitan dan pengumuman itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tepat waktu yang sebagaimana dengan agenda atau kalender yang tercantum di dalam DPPT. Ketika ada instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini kan PU ya Pak, terus melaporkan adanya kajian keberatan kepada gubernur melalui tim persiapan, bagaimana proses internal tim persiapan ini bisa meneruskan laporan tersebut sehingga terbentuknya kajian keberatan? Nah, apabila terdapat keberatan di dalam pengadaan tanah ini, fungsi kami adalah satu, memfasilitasi keberatan ini, karena masyarakat yang keberatan itu mengajukan keberatannya melalui instansi yang memerlukan tanah ditujukan kepada gubernur. Nah, kami yang melakukan proses tahapan persiapan ini, otomatis kami harus menyiapkan dokumen-dokumen kesiapan atau pengajuan pengadaan tanah ini seperti apa untuk bahan tim kajian keberatan, termasuk juga dokumen-dokumen atau administrasi yang disiapkan atau yang diajukan oleh
masyarakat yang terdampak yang mengajukan keberatan. Jadi kami menjadi satu kesatuan dokumen dan kami sampaikan tim kajian keberatan ini melalui gubernur. Jadi ada 2 dokumen yang diajukan oleh masyarakat, juga dokumen-dokumen yang hasil kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, yaitu di tahapan persiapan. Nanti dokumennya dihimpun di Ya. kajian keberatan. Ya, itu jadi bahan kerja untuk tim kajian keberatan. Ya, lanjut Pak. Kan di sini sebagai sekretaris juga ya Pak dari tim kajian keberatan. Betul? Betul. Apa saja tugas konkret yang dijalankan sepanjang proses kajian ini? Mengingat ini kan kasus pertama adanya kajian keberatan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Oke. Sebagai sekretaris tim, sebenarnya di dalam segi aturan itu sekretaris itu mungkin ini sedikit direvisi ya. Sekretaris itu sebenarnya fungsinya ada di Kanwil BPN ya. Tapi fungsi kami adalah sebagai sekretariat, jadi bukan sekretaris, sekretariat. Mungkin ini mohon direvisi. Nah, tetapi karena fungsi sekretariat pasti identik dengan sekretaris ya. Nah ini ya sebenarnya ini nggak salah banget sih ya pertanyaan ini. Fungsi sekretariat ini tadi kami menghimpun dokumen-dokumen yang tadi disampaikan oleh tim persiapan juga oleh masyarakat tadi yang melakukan keberatan. Terus kami juga harus menyiapkan pelaksanaan atau penyelenggaraan rapat-rapat terkait dengan kajian keberatan ini, mengundang masyarakat terdampak, juga menyiapkan semacam surat keputusan kajian tim keberatan pembentukan. Nah ini kalau tim kajian keberatan itu berdasarkan permohonan, jadi tidak seperti tim persiapan. Kalau ada permohonan, ada pengajuan keberatan, baru tim dibentuk dan ketuanya Pak Sekretaris Daerah ya, kebetulan Pak Sekda ya. Nah ini baru dibentuk. Nah fungsi sekretariat ini untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau tugas dan fungsi sekretaris. Padahal sekretarisnya di Kanwil. Kenapa adanya di biro kami? Untuk memudahkan koordinasi, karena ketuanya itu kan sekretaris daerah. Ini untuk memaksimalkan fungsi sekretaris gitu ya. Itu ada tambahan? Oh siapa? Berarti tadi salah ya, revisi sekretariat bukan sekretaris. Kemudian Pak, bagaimana koordinasi tim persiapan dengan instansi yang memerlukan tanah selama pelaksanaan tahap persiapan? Dan lahannya berarti dengan PU. Ini bagaimana koordinasi antara tim persiapan dengan instansi yang memerlukan tanah? Ini harus berjalan sangat erat. Kenapa? Instansi yang memerlukan tanah adalah instansi yang membutuhkan lahan. Apabila tim persiapan tidak disuplai, dalam arti suplai kegiatan-kegiatannya ya, karena berdasarkan aturan baik data, pembiayaan atau apapun ini disiapkan oleh instansi yang memerlukan tanah. Apabila instansi yang memerlukan tanah tidak fungsinya tidak dipenuhi, maksudnya bukan tidak benar ya, dia tidak memenuhi, ya otomatis tidak berjalan. Termasuk juga kebalikannya, tim persiapan apabila tidak berjalan, target-target atau capaian tujuan utama yaitu berupa keputusan gubernur ya tidak tercapai, ya otomatis kegiatan ini akan terganggu, tidak akan tercapai sesuai waktu, bahkan bisa jadi tidak selesai. Nah ini ada beberapa kendala yang dialami instansi yang memerlukan tanah itu. Ternyata begitu pengajuan kita proses dan mereka banyak yang ada lah, bukan banyak ya, ada yang tidak, tapi bukan di kasus KM42 ya, ini ada di kasus yang lain mereka terhenti ya, alasannya ternyata anggaran untuk berikutnya ternyata tidak ada, salah satunya itulah gitu ya. Sementara itu kalau koordinasi sih selama ini nggak begitu ada hambatan, cuma tadi memang ada salah satu yang tidak berlanjut akhirnya stop gitu ya. Kemudian Pak, bagaimana tim persiapan ini merespon ketika
ada masyarakat menuntut kepastian ganti rugi dalam forum konsultasi publik. Padahal forum itu sebetulnya hanya untuk menyepakati lokasi. Nah, ini yang sering kami alami pada saat disosialisasi kegiatan, di kegiatan pendataan awal, termasuk juga di konsultasi publik ya. Karena kami kan di sini mengundang masyarakat, kami juga menyampaikan maksud tujuan, termasuk juga cara-cara penilaian seperti apa gitu ya. Nah, masyarakat selalu berpikir ya mungkin karena ketidaktahuan mereka ya dalam segi aturan, tapi ya memang pengalaman kami setiap melaksanakan kegiatan ini, masyarakat selalu menanyakan berapa sih tanah kami akan dihargai, berapa sih akan dibayar, berapa sih besarannya. Nah, hal seperti ini itu menjadi satu tantangan bagi kami sebagai tim persiapan menyampaikan ke masyarakat terkait dengan nilai. Ya akhirnya kami jelaskan bahwa besaran penilaian ganti rugi itu tidak ditetapkan atau diketahui pada saat di persiapan, tapi itu akan diketahui apabila sudah ada penilaian oleh KJPP yang dilaksanakan pada tahapan pelaksanaan, yaitu di ranahnya ranah BPN. Tapi kami sering memberikan gambaran apa saja sih yang dinilai, yaitu ada penilaian fisik dan non fisik. Nah ini yang kami kasih pemahaman baik dalam segi aturan maupun dalam hal nilai. Maksudnya dalam sini aturan itu ada di tahapan mana sih besaran ganti rugi ini, dan kami selalu memberikan tahu bahwa harga yang akan diganti itu adalah harga pasar, bukan harga NJOP atau apa. Nah, jadi yang kira-kira harga pasar di sana itu berapa? Nah, itu yang sering menjadi acuan, dan mayoritas memang masyarakat juga akhirnya memahami terkait dengan sesuai sebagaimana aturan, dan ya akhirnya itu sih bukan menjadi satu kendala, bahkan menjadi satu keberatan melalui tim kajian gitu ya. Mereka akhirnya tidak setuju karena harga tidak tahu, yang pasti karena berdasarkan, dan kami selalu membandingkan dengan kegiatan-kegiatan pengadaan tanah yang sekitarnya, bahwa ternyata pengadaan tanah ini mayoritas harganya lebih besar ya, lebih tinggi daripada harga di pasaran gitu ya. Itu hasil dari kami sering diskusi dengan atau informasi dari masyarakat. Oke. Berarti dari tim persiapan juga cukup mengayomi lah kan masalah yang sebenarnya masyarakat ini terus tanyakan gitu ya Pak. Jadi Pak, bagaimana Biro Pemda ini melihat munculnya tuntutan atau keberatan masyarakat yang berkaitan dengan ganti kerugian maupun perubahan lokasi atau trase? Ini bagaimana tuntutan keberatan masyarakat terkait dengan ganti kerugian? Selama ini, alhamdulillah ya, Sama perubahan trase tadi. kami belum menerima atau belum ya, jangan belum lah, tidak pernah ya, ada keberatan masyarakat berdasarkan ganti kerugian. Tadi kan di awal, bukan di awal ya, tadi di sebelumnya disampaikan bahwa masalah harga kerugian ini kan adanya di tahapan pelaksanaan, dan kami juga belum pernah menerima keberatan terkait dengan berapa sih yang atau tuntutannya besar ganti rugian, karena itu adanya di tahapan pelaksanaan. Ya itu tadi kami memberikan edukasi ke masyarakat berdasarkan aturan, juga nilai-nilai yang akan diganti, dan alhamdulillah sampai hari ini masyarakat ini memahami. Nah, terkait dengan perubahan trase ini memang kami juga memberikan pemahaman ke masyarakat. Ada masyarakat memang pada saat sosialisasi pendataan awal juga di konsultasi publik yang merasa keberatan tanahnya terkena, tapi karena ini adalah kepentingan umum, juga kami jelaskan bahwa apabila perubahan trase ini harus bergeser untuk tol, pasti akan bergeser itu nggak bisa ya bergeser semeter 2 meter, pasti akan bergesernya kiloan meter ya, apalagi dengan daerah bendungan gitu kan, itu hal yang nggak mungkin. Ya kami tetap menawarkannya adalah silahkan saja melalui tim kajian keberatan, dan selama saya berkarir di pertanahan itu baru sekali, yaitu di KM 42 ya yang keberatan, dan itu
karena ingin bergeser trase, akhirnya sih melalui tim kajian keberatan ya akhirnya adalah hasil kajian keberatan karena berdasarkan kebutuhan. Dan di sini juga kami kalau masalah trase kami jelaskan melalui tim dari Intas yang Mulukan Tanah. Kenapa trasenya mengambil seperti ini? Mengapa harus seperti itu? Nah, kami jelaskan ke masyarakat. Akhirnya memang masyarakat juga banyak yang memahami kebutuhan-kebutuhan lahan seperti ini. Contoh ada kasus ya, ada pelebaran jalan, membutuhkan lahan. Kenapa yang diambil sebelah kanan saja, sebelah kirinya enggak? Nah, ternyata yang sebelah kirinya itu adalah kontur tanahnya tinggi, artinya ada jurang. Masa jurang harus dibebaskan ya? Itu kan biaya prosesnya lebih lama, otomatis ngambil yang kanannya. Nah, salah satu contoh yang kecil ini kami jelaskan ke masyarakat. Dan alhamdulillah sih ya, masyarakat mayoritas masyarakat Jawa Barat itu memahami lah gitu ya. Jadi ini menyambung dengan pertanyaan tadi ya Pak. Ini kan tadi yang pertama kali. Nah, selama kajian keberatan untuk KM42 ada tantangan khusus ya Pak yang dialami? Oke. Kajian keberatan ini yang KM42 memang hal yang pertama kali kami terima, dan ini adalah hal yang pengalaman kami juga ya, bagaimana tim kajian keberatan ini bekerja. Juga kami sebagai tim persiapan bagaimana harus menyiapkan dokumen-dokumen untuk langkah kerja atau untuk langkah yang akan digunakan oleh tim kajian keberatan. Kami di sini keberatannya itu adalah terkait dengan trase. Intinya bahwa yang pemilik lahan kebetulan ini dikuasai oleh perusahaan ya, beberapa perusahaan. Mereka intinya sih untuk bisnis, dan dasarnya sebenarnya mereka setuju ada pembangunan exit tol KM42 ini. Tetapi yang mereka tidak setujui itu adalah trasenya, kenapa membelah tanah mereka dan ada sisa juga tanahnya gitu ya. Kenapa? Jadi ada 2 jalur, tapi tengah-tengah lahannya ini tersisa ya gitu ya. Kok ada semacam enclave tanah mereka nanti gitu. Nah, kenapa hal seperti itu? Nah, ini juga menjadi tantangan kami memberikan penjelasan-penjelasan ke mereka, dan melalui tim kajian keberatan itu didatangkan Pak ahli ya. Ahli kebetulan dari akademisi. Dan waktu itu kami menghadirkan dari Universitas Indonesia, ahli transportasi. Kami mulai mereka melakukan kajian. Kenapa harus tanah mereka enclave? Dan ini adalah salah satu mencegah terjadinya penumpukan kendaraan. Jadi dengan seperti ini akan menjadi antrian kemacetan, tapi dengan dibikin berputar yang jauh, ini salah satu pencegahan nanti di kemudian hari itu ada kemacetan. Nah, seperti itu. Bahkan kami juga memberikan pandangan-pandangan dengan seperti konsep seperti ini menjadi ruang mereka untuk melakukan pusat bisnis baru. Bahkan kami memberikan pandangan ke mereka berdasarkan tata ruang bahwa ini akan menjadi sentra segitiga emas gitu ya. Artinya segitiga emas pusat bisnis. Di situ ada stasiun, di situ ada jalan tol, di situ ada pusat bisnis industri. Jadi wilayah ini benar-benar strategis ya. Satu ada kawasan KCIC, Kerawang sama Bekasi ya. Jadi ini jadi pusat, dan walaupun mereka mengajukan keberatan, akhirnya pandangan-pandangan dari para akademisi ya akhirnya mereka menerima, tidak melakukan gugatan kembali lah gitu ya. Wah itu Pak. Kemudian Pak, kan kajian keberatan pertama kali dan memang belum, kalau tidak salah belum ada SOP khusus ya untuk mengatur kajian keberatan, masih berdasarkan undang-undang. Sebenarnya bagaimana sih prosesnya ini dijalankan secara praktis selama ini? Oke. Jujur akui memang SOP ini masih dalam penyusunan ya, yang kami susun. Tetapi kan di dalam Permen ATR 19 terkait dengan teknis ya, yang PP 19 itu sangat detail, sangat jelas, bahkan sampai dihitung pekerjaan A, B, C-nya itu sekian hari. Jadi dengan belum tersedianya SOP ini menurut kami belum menjadi kendala, karena di dalam Permen ATR 19 itu sangat detail, sangat jelas gitu ya. Langkah-langkahnya seperti apa. Jadi
Dan memang sih seharusnya ada ya SOP gitu ya. Dan ini masih dalam tahap penyusunan. Jadi intinya belum begitu kendala karena tadi ya di dalam Permen ATR 19 itu sangat jelas dan detail ya. Ya, Pak. Dari seluruh serangkaian kegiatan, Pak, yang paling signifikan kendalanya yang dihadapi tim persiapan selama pelaksanaan tahapan. Yang menjadi sangat kendala bagi kami yaitu ketersediaan dokumen kepemilikan. Terutama untuk KM42 ini kami sangat terkendala itu ternyata instansi yang memerlukan tanah ini melakukan proses pendataan kepemilikan itu dia lakukan 3 atau 2 tahun yang lalu ya. Dan data ini tidak pada saat diajukan ke kami atau proses di verifikasi DPPT itu tidak diperbarui. Ini kan waktu lumayan ya, sekitar 3 tahunan. Ternyata 3 tahunan ini ada proses peralihan lahan yang dilakukan masyarakat ke pihak lain. Nah, pada saat diajukan ke kami, data yang lama nih yang masih ke kami. Jadi pada saat kami mengundang masyarakat sosialisasi dan pendataan awal, bahkan pada saat konsultasi publik itu ada beberapa masyarakat yang menyampaikan bahwa tanah mereka sudah beralih, jadi sudah ada peralihan. Nah ini yang menjadi kendala seharusnya, dan ini juga mungkin jadi kecolongan bagi kami gitu ya. Tapi ya memang kami nggak dilibatkan kan dari awal. Tahunya kan begitu ketemu dengan masyarakat, dengan desa, bahwa ini sudah beralih katanya. Dan peralihan ini sih tidak dilaporkan ya, karena mayoritas walaupun ada yang sudah sertifikat, ya tidak sampai beralih atau diproses peralihannya ke BPN. Cuma ada yang berupa AJB, dan AJB ini juga ada juga yang melalui notaris ya, PPAT. Coba kalau melalui desa atau kecamatan mungkin akan terdeteksi gitu ya. Nah ini yang menjadi kendala utama sehingga proses pendataan sampai ke konsultasi publik ini di KM42 ini sedikit terkendala, yaitu kami. Masyarakat bilang bahwa ini sudah dijual dan masyarakat sendiri tidak tahu nih dijualnya ke siapa, karena ada beberapa melalui semacam biong atau pelantara gitu ya. Ya inilah ketidakpahaman masyarakat kita ya. Nah ini yang kami kejar. Bahkan itu yang pertama. Kedua juga ada ketertutupan terutama tanah yang dimiliki oleh badan usaha swasta. Mereka kayak seolah-olah menutup, mungkin tadi ya, karena mereka ketidaksetujuan ada pembangunan ini, akhirnya mereka menutup. Nah inilah kami harus ada kesabaran untuk melakukan pendekatan-pendekatan ke perusahaan tersebut, baik melalui pemerintahan setempat, desa, ataupun Pemda, ataupun instansi yang meluangkan tanah terhadap instansi swasta ini. Kami melakukan pendekatan gitu ya, walaupun ya akhirnya ada keberatan lah. Jadi ini ya sebenarnya mereka tadi ya sudah dari awal mungkin merasa keberatan tanahnya dipakai ya, apalagi mereka juga sudah melihat DED atau detailnya seperti apa sih kebutuhan lahannya atau trasenya gitu. Oke, itu. Tadi terkait dengan keberatan, bagaimana proses pendaftaran alasan keberatan dari pihak pemilik lahan? Nah, apakah pihak tersebut seluruh proses dan dokumennya dilakukan sesuai dengan aturan, dan alasan ditolaknya keberatan apa? Oke. Tadi juga ini sebenarnya sudah disinggung, ada beberapa poin di awal. Proses yang pasti kami keberatan ini timbul kan melalui konsultasi publik ya. Kami melakukan 3 kali undangan. Sebenarnya begitu ada keberatan pertama juga bisa langsung ya dinaikkan atau dilaporkan ke gubernur. Tapi kami di sini lebih mengedepankan musyawarah dan dilakukan pemahaman. Ini baik difasilitasi oleh Pemda Kerawang ya, melalui Bupati Kerawang karena wilayahnya ada di wilayah Kerawang ya. Terus juga melalui kementerian. Nah, kami di sini juga melakukan penjelasan seperti apa kebutuhan lahan. Akhirnya mereka sih udahlah melalui tim kajian keberatan saja gitu. Karena si pemilik lahan ini kalau dalam perusahaan ya tetaplah udahlah melalui kesepakatan, ya udahlah melalui tim kajian keberatan.
Terkait dokumen-dokumen juga tadi sudah disinggung, kami menyiapkan satu undangan dari sosialisasi, dari pengumuman, terus juga pendataan awal serta undangan konsultasi publik serta kegiatan-kegiatan semacam kegiatan mediasi lah ya. Kami ada berita acaranya, ada data-datanya yang kami sampaikan ke tim kajian keberatan, juga dokumen-dokumen baik surat ataupun dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh yang keberatan juga kami himpun dan itu menjadi satu dokumen. Ini sebagai dokumen ya yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh tim kajian keberatan. Terus ada yang belum kejawab? Alasan ditolak Ya, alasan ditolak keberatan karena gini tadi ya sudah disampaikan bahwa kebutuhan lahan itu kenapa tanah mereka terjadi enclave ya, karena mereka ada di tengah-tengah jalan. Karena jalan ini menjadi ada dua ya, melingkar gitu ya, atau huruf olah gitu ya. Tengah-tengahnya tanah mereka. Ya, tadi berdasarkan analisa kajian kebutuhan, kalau misalkan satu nanti akan ada putaran. Nah di bundaran ini ya kita bisa lihat lah contoh stasiun Bandung, begitu kereta turun, kereta berhenti, penumpang keluar, itu terjadi penumpukan kendaraan karena akses dan masuk ke situ juga. Nah ini untuk stasiun Karawang berdasarkan analisa bikin semacam melingkar, jadi jaraknya untuk keluar itu agak jauh. Nah, otomatis penumpukan kendaraan itu enggak terjadi. Nah, ini salah satu kajiannya ya berdasarkan kebutuhan. Apalagi jalur ini juga merupakan jalur lintas, jadi bukan hanya ke stasiun. Tadi ini kan pusat tadi ya bisa dibilang adalah segitiga inilah ya, karena ini penyangga dua kawasan, bahkan tiga kawasan juga penyangga dua kabupaten dan pusat bisnis gitu ya. Ini kan ada KCIC ya, kawasan Hexa, satu lagi kawasan yang di Bekasi ada Aeon, apa ya, yang pusat kota pemerintahan Bekasi ya. Ini prediksi ke depannya ini akan menjadi daerah yang perlintasan yang luar biasa gitu, makanya didesain dari awal kebutuhannya seperti itu gitu kan. Oke. lanjut Pak. Kendala signifikan yang dihadapi dalam menyusun rekomendasi diterima ditolaknya kajian keberatan selama 14 hari kerja tadi. Kendalanya ya itu satu ya, dari segi kami dari tim persiapan juga pelimpahan ke tim kajian keberatan sih, kendalanya mungkin dalam hal melakukan, karena ini kan pertama kali ya kita masih agak-agak bingung seperti apa ya. Kami juga sempat melihat-lihat dokumen yang dihasilkan oleh DKI, oleh Jawa Timur gitu ya, melihat-lihat seperti apa sih kajian keberatan ini gitu ya, terus produk akhirnya juga seperti apa sih, tertuang dalam bentuk apa sih. Nah ini yang kami pelajari terus kami lakukan, karena ini kan hal yang sangat barulah gitu ya bagi tim kajian keberatan ya, walaupun saya sendiri bukan tim kajian keberatan tapi ya ikut berproses juga lah. Nah tadi ya memiliki fungsi sekretariat juga gitu kan. Yang ini yang kendala karena merupakan hal yang baru, tetapi kami dengan kekompakan tim akhirnya sebagaimana di sini adalah 14 hari, tapi kami dalam 7 hari ya kalau nggak salah itu bisa selesai. Sudah bisa ada bahan untuk pimpinan, untuk bahan ke Pak Gubernur, rekomendasi ini ditolak atau diterimanya ya keberatan ini, dan berdasarkan rekomendasi sih ditolak ya keberatannya gitu. Ini ada bahan sebagai rekomendasi dan itu berupa buku dan itu sudah jadi, dan ini juga menjadi penilaian oleh tim dari BPN bahwa ya ini hal yang luar biasa lah bagi Jabar, sudah bisa melaksanakan kajian keberatan bahkan kurang dari 14 hari dengan hasil yang ya lumayan bagus lah gitu ya, sesuai dengan tatanan atau yang ada dalam aturan. Kemudian Pak,
proses penyusunan rekomendasi akhir tim tidak keberatan ini bagaimana, dan bagaimana gubernur menindaklanjuti rekomendasi tersebut menjadi keputusan diterima ditolaknya keberatan? Tim kajian keberatan ini itu setelah dokumen tersusun, tim lapor ke ketua tim melaporkan kepada gubernur dengan tadi pertimbangan beberapa poin yang sebagai tertuang di dalam dokumen hasil kajian, menyampaikan ke Pak Gubernur pandangan-pandangan tim kajian keberatan seperti apa. Dan kajian keberatan kan di dalam dokumen merekomendasikan gubernur untuk menolak gitu ya. Tadi alasannya kita berhitung bukan hanya untuk setahun 2 tahun, tapi berhitung panjang bahwa daerah ini tadi ya merupakan daerah penyangga bisnis, penyangga transportasi atau apa, daerah perlintasan atau apapun lah gitu ya. Nah, akhirnya Pak Gubernur membuat atau mengeluarkan surat penolakan. Terakhir Pak, apakah ada terdapat perbedaan antara petunjuk teknis yang digunakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tahapan kesiapan di lapangan? Ya tadi ya, kalau berdasarkan regulasi kan begitu ada, kita kan konsultasi publik ya. Begitu ada, pertama ada keberatan, ya menurut regulasi seharusnya itu langsung proses melalui tim kajian keberatan. Nah, tapi di tim persiapan itu kita sampai 3 kali. Kenapa? Ya kita lebih cenderung musyawarah lah. Tim keberatan jangan dulu bekerja biar selesai apa enggak. Dan ini juga disepakati oleh instansi yang mengeluarkan tanah gitu ya. Termasuk juga oleh masyarakat yang atau instansi yang memiliki tanah. Ya udah melalui ini dulu diskusi-diskusi, musyawarah-musyawarah. Apabila tidak mufakat, ya udah dilanjut dengan tim kajian keberatan. Terus juga ya memang ini sebenarnya tidak efektif ya. Tapi ya kita dalam arti tidak efektif sesuai dengan regulasi gitu ya kalau sampai ke 3 kali. Tetapi karena kita mengedepankan musyawarah untuk mufakat, ya istilahnya kita kan ingin lah masyarakat juga mendukung pembangunan ini, karena ini kan untuk kepentingan umum gitu ya. Jadi jangan sampai ada pandangan dari masyarakat bahwa si pemilik lahan ini, apalagi dia berbadan usaha bisnis kan tetap ya sesuai regulasi harus mengedepankan fungsi sosialnya, artinya untuk kepentingan umumnya sesuai dengan UOPA lah gitu ya. Tuh. Berarti selama 3 kali itu proses musyawarah berlangsung ya Pak? Berlangsung. Nah, ada evaluasi nggak dari tim persiapan efektivitas proses tersebut dari sisi pengorganisasian? Pengorganisasian evaluasi kami kemarin itu kebanyakan melalui Zoom, karena saya berpandangan sih tidak terlalu efektif ya kalau di Zoom, karena ada keterbatasan ya, baik penyajian data atau apapun gitu ya. Karena ya ada juga mungkin anggota timnya tidak terlalu fokus, karena sambil Zoom kan bisa aja ya sambil rapat lagi atau apapun. Tapi berbeda apabila pertemuan-pertemuan ini dilaksanakan secara tatap muka, karena di situ kan pandangan-pandangannya berbeda. Walaupun memang tim yang bekerja itu menyiapkan bahan, baru nanti diekspor dengan sesama anggota tim. Kan alangkah bagusnya itu semua tim bekerja gitu ya, susun bareng-bareng biar pokok permasalahan penyelesaiannya juga, jadi akan tahulah gitu ya, akan selesai gitu. Jadi yang saya ini adalah evaluasinya adalah tentang keefektivitasan dalam proses sesama timnya ya. Artinya gini kan, semua kebijakan apa yang akan tertuang itu harus dibahas bareng-bareng oleh sesama anggota tim. Nah, bagusnya kan tatap muka. Kalau ini sih via Zoom ya, mungkin bisa mungkin kita bisa menilai perbedaan tatap muka dengan Zoom kan ada keterbatasan ya. Berarti tadi terkait komunikasi ya, Komunikasi. Ya, terakhir ini Pak, tantangan dari
sebagai yang ibaratnya dipercaya gitu ya oleh Pak Asda dalam memimpin, ada tantangan khusus juga dari sisi internal, maksudnya antara internal yang melaporkan ada permasalahan atau apa gitu. Tantangan yang sangat kami rasakan adalah apa ya? Kalau Dari SDM atau dari segi SDM adalah kami memiliki keterbatasan jumlah ya, jumlah SDM. Walaupun memang di tim ini ada gabungan ya dari di tim Perkim, tapi dalam hal pengelolaan itu adalah jumlah SDM juga kemampuan SDM. Kemampuan dalam hal ini artinya dalam pemahaman, berarti kompetensi ya, pemahaman tim di dalam regulasi. Terus juga kami juga di sini kan ada terkait dengan penyajian peta-peta, penelahan batas-batas tanahnya, titik koordinatnya, gitu. Terus membaca dalam peta. Nah ini juga kelemahan SDM yang kami rasakan, ini yang sangat kurang. Terus juga dukungan dari instansi yang mengelola tanah, karena kan ada yang bagus, ada yang slow respon. Contoh ya masalah ini, slow respon dari instansi yang mengelola tanahnya agak lambat gitu ya. Tidak begitu, yuk bareng-bareng cari data yang benar-benar tadi ya, contoh yang data yang 3 tahun yang lalu baru tidak dilakukan verifikasi ulang atau peninjauan kembali gitu ya, langsung sajikan saja. Pada saat ini kan ternyata sudah ada beberapa bidang yang sudah beralih. Nah seperti ini ya. Nah ini juga keterbatasan tim, kami coba upaya minimal kita selalu belajar, selalu membaca dan diskusi. Setiap ada informasi pengadaan tanah, terutama permasalahan, kita bareng-bareng lah gitu ya. Termasuk juga regulasi kita pelajari bareng-bareng. Terus. Siap, Pak. Cukup, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga ini bla bla bla. Oke, satu ya. Saya ini ada sedikit koreksi. Abi wawancara ke saya sebagai tim persiapan juga sebagai tim kajian keberatan. Nah, memang kenyataannya seperti itu. Iya. Nanti kalau ditanya kenapa seorang Heri Nugraha ngebahas tim sekretariat dengan sekretariat tim persiapan juga dengan tim kajian keberatan. Nah, kalau di mata seperti ini independen nggak? Independen. Menurut saya enggak. Saya di tim persiapan juga tim berarti kan kerjaan saya itu ditolak, berarti saya mana yang kerjaan saya diterima. Saya bekerja sebagai tim persiapan, kan tugas utama itu kesepakatan Ya. oke. Berarti apa ingin ngejawabnya kalau ada kok seharusnya dong untuk menjaga keindependenan dia jangan gabung ke tim kajian keberatan dong. Iya, Bang. Oke, Baru connect. gini aja jawabannya Pak. Tim persiapan itu tugas utamanya bukan kesepakatan Pak, tapi lebih cenderung memfasilitasi masyarakat. Jadi faktor independennya akan jelas Pak gitu. Karena tujuan mereka itu bukan 100% tapi memfasilitasi adanya penyelenggaraan tanah terselenggara, baik yang keberatan ataupun yang tidak gitu. Bisa ditanyanya, karena kan wawancara tuh seharusnya kan dipilah nih. Iya, Bang. Karena pertanyaan tapi jadi bias ke saya campur. Kalau bisa mah ini ya agak dipisah ya. Nah ini aja nanti kalau ditanya kenapa seorang Heri Nugraha, mungkin kayaknya semua deh. Kayaknya iya, soalnya pasti kebaca sih. Ya nanti dipilah ya. Kalau bisa misalkan dengan Reja posisikan di tim persiapan. Yang Pak Iwan belum? Belum. Pak Iwan bisa di persiapan. Pak Amun di persiapan. Pilih aja gitu. Nah, misalkan kalau nanya tentang ya, betul dia leader Pak, dia pegang 2 sekretariat, tapi kalau saya amati independen Pak. Tapi dengan dilakukan seperti ini Pak, kebutuhan tim kajian keberatan jadi lebih cepat Pak. Karena dia yang pegang data, sekretariat 2 dan
keputusan ini bukan dia yang mutusin, adalah tim rapat gitu ya. Dan dia di situ tidak punya kapasitas untuk, dia cuma menjanjikan data sebagai fungsi sekretaris. Atau saya jangan dibawa-bawa di tim persiapan. Nanti kamu ditanya, kenapa di tim kajian keberatan kamu tidak wawancara yang masuk tim kajian keberatan? Karena dari segi SK saya nggak ada. Ayo, mahal. 2 tahun. Intinya gini, ini kan udah jalan. Orang kan harus punya alibi-alibi kan. Mana seorang Heri SK-nya gitu. Bilang aja. SK-nya itu dia udah melekat Pak sebagai ketua tim di internal Biro Pemota. Kebetulan Biro Pemota itu kan tadi melalui tugas dan fungsinya seorang Heri ini yang ditugaskan untuk menangani itu. Iya juga ya. Pi, setengah 1 Pi. Itu nggak bejani ya.